Assalamualaikum sahabat Zona Film. Wanita cerdas ini sengaja mendesain rumah mewahnya untuk menjebak dan hukum psikopat yang telah membakar putrinya. Ini beneran seru sob, karena dengan kecerdasannya, si wanita itu akan membalas kelakuan sadis sang psikopat dengan cara yang lebih psikopat. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mary yang sedang lari pagi di sekitaran sebuah hutan. Lalu, saat Mary tiba di sebuah area pemakaman, merasa jika dirinya sedang diawasi. Seketika itu, Mary pun segera pergi dari tempat tersebut. Dan ternyata sob, si pria misterius yang sedari tadi mengawasi Mary, kini dia pun mengejarnya hingga Mary pun harus berlari sekuat tenaga demi menyelamatkan diri. Untungnya sob, Mary berhasil menyutik bius si pria misterius hingga si pria itu pun terjatuh pingsan. Belum dijelaskan dari mana Mary bisa mendapat suntikan itu. Apakah dia memang sengaja membawanya? Entahlah sob, tapi yang pasti saat ini dengan paniknya Mary pun segera tancap gas menjauh dari hutan tersebut. Setibanya di rumah, Mary yang telah mengaktifkan sistem keamanan rumah mendapat komplainan dari tetangganya yang bernama Jiao karena Mary telah merusak pekarangan kebun bunganya saat dia berkendara barusan. Mary, my hydrangeas are ruined. Drove over my flower bed? You drive like a crazy person. I promise it won't happen again. Kemudian Mary yang ternyata membawa pisau milik si pria misterius tadi memandangi pisau tersebut hingga dia pun teringat sebuah momen 3 tahun yang lalu, di mana saat itu Mary yang merupakan seorang insinyur teknik bersama sang suami yang bernama Robert, dia pun menunjukkan sebuah rumah baru kepada putri mereka yang bernama Kelly, yaitu sebuah rumah mewah yang dilengkapi dengan teknologi canggih yang telah dikembangkan oleh dirinya sendiri. System unarmed. Welcome home, Kelly. Whoa. Blueprints, the floor plans, the smart home tech, all developed by this beautiful young genius right here. Just go in. Kemudian Mary pun mendemonstrasikan fitur-fitur canggih rumah tersebut yang bisa dia kontrol melalui handphone bahkan melalui smartwatch miliknya. Dari mulai menyalakan lampu, mengatur suhu, meredupkan jendela, menyalakan mesin cuci, dan beberapa fitur canggih lainnya. The central air temperature slider, so if you're too hot, you're too cold, you can just make yourself comfortable. Holy crap, Mom. Right? Dan ternyata sob, semua fitur canggih itu sengaja dia buat untuk memudahkan Kelly yang saat ini tidak bisa berjalan normal karena mengalami cedera parah di lututnya. Setelah mengingat momen indah tersebut, kini Mary pun masuk ke ruang monitoring untuk memantau situasi melalui monitor CCTV. Sementara itu di garasi mobilnya, si pria misterius yang telah tersadar pun terlihat keluar dari bagasi mobil Mary. Dan sepertinya sob, Mary ini memang sengaja membawa pria misterius itu masuk ke dalam rumahnya. Lalu, saat si pria misterius itu masuk ke area basement yang dipenuhi dengan foto dan banyaknya lembaran pemberitaan terkait kasus korban penganiayaan, Mary pun menyalakan sebuah video rekaman dari siaran berita yang melaporkan terkait kematian beberapa orang wanita dengan ciri yang sama, yaitu perempuan berambut coklat yang memiliki tinggi dan juga fitur wajah yang sama. This Diablo killer has a type when it comes to these murders. Always female, always brunette, similar heights and facial features. Dalam rekaman video itu dijelaskan juga jika pada tahun 2015 pihak FBI berhasil menemukan sisa-sisa dari korban pertamanya, tepatnya di dekat sebuah kabin di desa Oregon, di mana mayat perempuan itu ditemukan tewas terbakar dengan potongan lidah yang sengaja diawetkan dalam sebuah toples. Dan berdasarkan hasil penyelidikan FBI, si pelaku selalu berpindah negara setelah dia menghabisi 3 korbannya. A cabin in rural Oregon containing the remains of his first victim, the corpse charred beyond recognition with her severed tongue preserved in a jar. Sementara untuk si pelaku sendiri, pihak FBI baru mampu mendapatkan profil si pelaku dalam bentuk sketsa wajah yang diduga si pelaku ini bekerja sebagai buruh.
Dan karena di lokasi korban yang pertama ditemukan sebuah ukiran bertuliskan Diablo di sebuah pohon, maka semenjak itu pihak media pun menjuluki si pelaku dengan sebutan Diablo yang merupakan bahasa Spanyol yang artinya adalah iblis. The Diablo Killer. It was a moniker coined by the media in 2015. The origin of the name? A single word carved into a tree. Lalu, saat pria misterius itu menatap ke arah kamera CCTV, Mary pun langsung mencocokkan wajahnya dengan sebuah foto dari sebuah berkas yang sudah dimilikinya. You were using a stolen ID. They had you and they didn't even know it. Mary yang merasa yakin jika pria tersebut adalah Diablo, dia pun membukakan pintu ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat 3 foto para korban yang ada dalam sebuah sangkar. Kemudian video rekaman itu pun berlanjut menjelaskan tentang penemuan 3 orang wanita yang telah dipotong lidahnya dan dikurung dalam sebuah sangkar dalam waktu yang sangat lama. Hingga akhirnya mereka semua pun tewas di dalam sana. Investigators believe that he kept the victims alive for an unknown length of time. Forensics concluded that their tongues were severed while the young women were still alive. Kemudian si pria misterius yang mulai saat ini kita sebut aja dia dengan sebutan Diablo ya sob. Nah, saat si Diablo ini melihat sebuah kalung yang sedang tergantung, dia pun langsung teringat kepada ibunya yang selalu memperlakukan dirinya dengan sangat kasar, bahkan memanggilnya dengan sebutan Diablo. Diablo, eres un monstruo! Diablo yang menyadari jika kalung itu adalah milik ibunya, langsung mengambil kalung tersebut dan langsung memakainya. Kemudian Mary pun menunjukkan sebuah rekaman video tentang wawancara dari keluarga salah satu korban yang berharap jika suatu hari nanti ada seseorang yang akan membalas perbuatan keji si Diablo ini. Someday, someone will find you, and they're going to make you pay. Dan karena itulah sob, Mary pun langsung menghukum si Diablo. Setelah menyetrum Diablo hingga dia terjatuh pingsan, Mary pun menatapi foto putrinya yang terpajang di sebuah altar. Dan saat itulah Mary kembali teringat saat dia dan suaminya memberi Kelly sebuah mobil mewah sebagai hadiah ulang tahunnya. Happy birthday, my darling. Dan bukan hanya itu sob, Mary juga telah mempersiapkan dokter spesialis terbaik untuk mengoperasi kaki Kelly. You're a candidate for surgery. The specialist is the very best. Love you so much. Lalu saat Diablo tersadar, Mary pun membuka sebuah ruangan yang dipenuhi oleh pipa uap dan juga memutar kembali video rekaman yang menjelaskan tentang salah satu korban bernama Darlene Horan yang sempat berhasil kabur setelah Diablo menyuntiknya dengan obat kelumpuhan. Kemudian Mary pun menaikkan suhu pada pipa uap yang ada di ruangan tersebut dan memaksa Diablo untuk masuk ke dalam sana. You didn't let them off that easy, so neither will I. Ternyata sob, Mary sengaja melakukan itu agar si Diablo merasakan hal yang sama yang sempat dialami si korban. Karena waktu Darlene kabur, efek obat yang sudah disuntikan Diablo ternyata menjadikan matanya buta hingga saat Darlene melewati koridor, dia pun malah terbakar sendiri di sebuah pipa uap yang panas. A side effect from the paralytic agent was blindness. Darlene burnt herself on steam pipes, feeling her way through the corridors on her escape. Kemudian Mary pun menunjukkan satu foto korban yang bernama Michaela Mayer yang tewas dibakar hidup-hidup dengan lidah yang sudah terpotong. Kemudian Mary juga menunjukkan 3 foto korban lainnya yang bernasib sama seperti Michaela. Dan setelah ditunjukkan data para korban dan apa yang sudah Diablo lakukan kepada mereka, eta si Diablo sob bukannya menyesal atau setidaknya ada sedikit perasaan bersalah lah. Ini mah malah menantang dan meledek Mary hingga Mary yang emosi pun langsung mengaktifkan sensor api. Lalu saat Diablo mulai terdesak, dia pun melihat ada sebuah ruangan lain di bawah meja hingga si Diablo pun segera berlari masuk ke dalam sana. Kemudian Mary pun kembali memandangi foto putrinya dan kali ini dia pun kembali teringat momen-momen saat Kelly telah berhasil menjalani operasinya dan bisa kembali berjalan normal. Namun saat itu Kelly memaksa untuk pergi jalan-jalan sendirian ke sebuah taman. Hingga akhirnya Kelly pun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan persis seperti korban-korban Diablo sebelumnya, yaitu tewas dibakar dengan lidah yang sudah terpotong. Setelah beberapa tahun melakukan penyelidikan, agen FBI yang bernama Selena
akhirnya berhasil menemukan seberkas informasi dari sebuah kabin yang diduga pernah ditinggali oleh Diablo. Selena yang ternyata adalah teman baiknya Mary, memberitahu semua informasi penting itu kepada Mary tanpa ada yang dirahasiakannya sedikit pun. Sementara Mary yang mencoba memeriksa berkas itu terlihat sangat antusias hingga saat dia menemukan halaman yang berisi informasi racikan bahan kimia, dia pun meminta izin kepada Selena untuk membawanya pulang. Can I keep this? Singkat cerita, Mary yang telah mengetahui jika racikan bahan kimia itu adalah formula untuk membuat racun yang bisa membuat seseorang mengalami kelumpuhan sementara, langsung menemui seorang penjual obat kimia dan membeli semua obat tersebut secara ilegal. I'll take the lot. Dan setelah itu, Mary pun mencoba menyuntikkan obat-obat tadi kepada dirinya untuk mengetahui berapa lama efek kelumpuhan dari obat-obat tersebut. Robert yang mengetahui tindakan nekat dari istrinya itu menghubungi Selena untuk memeriksa keadaan Mary. Selena yang mengetahui jika efek dari obat tersebut bisa membuat seseorang lumpuh selama 60-80 menit, merasa aneh karena ternyata obat tersebut hanya melumpuhkan tubuh Mary selama kurang dari 40 menit saja. Dan ternyata sob, selama ini Mary telah sering menyuntikkan obat-obat itu ke dalam tubuhnya hingga daya tahan tubuhnya pun meningkat dan berhasil meminimalisir efek dari obat tersebut. Mary, this stuff lasts 60 to 80 minutes. If I could just build up tolerance just a few times. Sementara itu, Diablo yang sedari tadi terjebak di dalam ruangan gelap berusaha untuk kembali naik ke atas sambil membawa sebuah batu. Setelah berhasil menghancurkan sensor panasnya, Diablo pun mencoba keluar dari ruangan itu melalui ventilasi udara. Dan ternyata sob, Diablo terlihat kesulitan untuk keluar dari sana karena sepertinya dia sendiri terjebak di lubang ventilasi itu. Mary yang mengetahui jika Diablo sedang terjebak di sana, segera mempersiapkan suntikan obat kelumpuhan untuk melumpuhkan Diablo. Lalu saat Mary mulai mendekat untuk menyuntik Diablo, ternyata sob, si Diablo hanya berpura-pura saja untuk memancing Mary. Kemudian Mary pun segera masuk ke ruangan bawah untuk menghindari Diablo. Namun sayangnya sob, Diablo berhasil menyusul Mary dan bahkan dia berhasil menyuntik Mary dengan suntikan obat yang dibawa oleh Mary sendiri. Lalu saat Diablo hendak memotong lidah Mary, dengan cepat, Mary pun menyalakan video untuk mengalihkan perhatian Diablo. Dan saat itulah Mary memanfaatkan kelengan Diablo untuk menyuntiknya dengan suntikan cadangan yang dia bawa sebelumnya. Hingga saat ini, mereka berdua pun sama-sama mengalami kelumpuhan sementara di dalam ruangan tersebut. Namun sebelum benar-benar mengalami kelumpuhan, Mary pun menyetel timer pada jam tangannya untuk menandai waktu dari reaksi obat tersebut. Kemudian Mary pun kembali teringat momen-momen saat dia sedang berdiskusi dengan Elena, di mana saat itu Mary menemukan ada hal yang janggal dari kasusnya si Diablo ini. Karena ada dalam satu kasus ditemukan adanya dua korban yang tewas di dua negara yang berbeda, namun terjadi pada waktu yang bersamaan. Sehingga Mary menduga jika si Diablo dimungkinkan punya kaki tangan atau punya anak buah. There were two murders in different states at the same time. How do you do that? Maybe he had an accomplice. Dan saat Selena mendapat panggilan dari rekannya, Mary pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalin semua data dari laptop milik Selena dan juga mengambil kartu anggota FBI milik Selena. Dan dari sinilah kita bisa memahami pantas saja Mary bisa mempunyai semua informasi terkait kasus si Diablo ini. Kemudian dengan memanfaatkan kartu anggota milik Selena, Mary pun berhasil masuk ke ruang penyimpanan bukti. Dan setelah memeriksa beberapa denah lokasi tempat ditemukannya korban-korban Diablo, Mary pun mulai menyadari sesuatu jika ternyata di area tersebut terdapat sebidang tanah yang terabaikan dan luput dari perhatian pemerintah, bahkan sampai saat ini tidak ada yang mengelola tanah tersebut. It's a cabin back there? No one saw it? Lalu di hari berikutnya, Mary yang ingin membalas dendam kepada si Diablo pun nekat mendatangi lokasi tersebut untuk menemukan keberadaan Diablo.
Setibanya di lokasi yang dimaksud, Mary pun menemukan sebuah kuburan atas nama Sarah yang di atas batu nisannya tergantung sebuah kalung. Nah, jika sobat-sobat ingat, itu adalah kalung yang mengingatkan Diablo pada ibunya saat dia berada di ruang jebakan di rumahnya Mary. Dan Mary juga menemukan kuburan seekor anjing di sebelah kuburan Sarah. Dan karena Mary penasaran tentang milik siapa kuburan itu sebenarnya, maka dengan terpaksa Mary pun membongkarnya. Kembali ke masa sekarang, setelah hampir 40 menit Mary mengalami kelumpuhan, akhirnya dia pun mulai bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Meski belum pulih sepenuhnya, Mary pun mengambil pisau dan hendak menghabisi si Diablo. Namun ternyata sob, Diablo tiba-tiba bangkit dan langsung menyerang Mary. Dan karena mereka masih sama-sama lemas, serangan Diablo pun tidak begitu berarti, hingga Mary pun memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari sana. Diablo yang tak mau melepaskan Mary berusaha untuk terus mengejarnya. Untungnya sob, Mary berhasil masuk ke sebuah ruangan dan berhasil mengunci pintunya. Sementara si Diablo sendiri terlihat memasuki ruang monitoring dan langsung menghancurkan semua peralatan yang ada di sana. Dan di saat yang bersamaan, Robert yang baru saja tiba di rumah itu dihampiri oleh Jiao yang mengadukan tentang perilaku aneh istrinya. Sementara di dalam rumah, Diablo pun terlihat mendekati altar mendiang Kelly dan dengan sengaja dia pun menghancurkan barang-barang yang ada di sana, bahkan merusak foto Kelly untuk memancing kemarahan Mary. Mary yang tak tahan melihat kelakuan si Diablo ini, akhirnya sob dengan penuh emosi dia pun nyerenteng menghajar si Diablo. Setelah berhasil mengambil pisau si Diablo, Mary yang kembali ke ruangannya pun dikejutkan dengan kedatangan Robert yang memintanya untuk dibukakan pintu. Mary, Robert, let me in. Mary yang tak ingin terjadi apa-apa pada suaminya dengan terpaksa mengabaikan panggilan Robert. Setelah mengumpulkan tenaga dan menguatkan mentalnya, Mary pun bermaksud untuk mencari si Diablo guna mengakhiri semua ini. Lalu saat Mary mengikuti jejak darah si Diablo yang mengarah ke suatu ruangan, sementara itu di luar rumah terlihat Selena yang baru tiba di sana atas panggilan dari Robert yang meminta bantuannya untuk membujuk Mary agar mau membukakan pintu. Mary, it's Selena. Mary, answer the door. Mendengar suara Selena, Mary yang mulai kewalahan pun berhasil membukakan pintu hingga Selena pun langsung masuk ke dalam rumah. Meski Mary berhasil mengajar si Diablo hingga pingsan, namun sayangnya sob, Selena mulai tak berdaya karena tertusuk pisau milik Diablo. Kemudian Robert pun mencoba menghentikan pendarahan Selena, sementara Mary menyuruh Selena untuk segera memanggil bantuan medis karena dirinya akan segera mengurus Diablo untuk menuntaskan aksi balas dendamnya. Setelah mengikat Diablo di sebuah ranjang khusus, Mary pun langsung membangunkan Diablo dan menampilkan video rekaman saat dirinya membongkar kuburan Sarah. Dan ternyata sob, selama Mary mempelajari berkas kasus Diablo ini, dia pun berhasil menemukan adanya hal penting yang tak disadari oleh FBI, yaitu terkait lokasi tempat Diablo mengeksekusi para korbannya yang selalu saja berdekatan dengan sebuah kuburan keluarga. Dan dari situlah Mary mempersempit pencarian hingga dia pun berhasil menemukan kuburan Sarah yang bersebelahan dengan kuburan seekor anjing.
Karena Mary menyadari jika kuburan Sarah ini adalah awal dari aksi perburuan Diablo selanjutnya, maka Mary pun jadi yakin jika Sarah adalah ibu kandung si Diablo. Dan setelah mempelajari lebih lanjut tentang keluarga Sarah ini, Mary pun menemukan fakta mengejutkan jika ternyata Sarah sangat membenci anaknya, bahkan tersiar kabar jika Sarah sering memukuli anaknya dan memanggilnya dengan julukan Diablo. Mengetahui perilaku aneh Sarah ini, Mary pun menduga jika suaminya atau ayah si Diablo ini adalah sama-sama seorang psikopat, hingga Sarah pun sangat membencinya, bahkan membenci juga keturunannya. Dan karena tak tahan dengan perlakuan kasar Sarah, Diablo pun akhirnya menghabisi Sarah dan juga anjingnya. Semenjak itulah Diablo memburu semua wanita yang memiliki perawakan yang sama dengan ibunya, yaitu sama-sama berambut coklat yang memiliki tinggi badan dan juga postur wajah yang hampir sama. She punished you. So you punished her. Diablo juga memperlakukan para korbannya dengan cara yang sama seperti saat dia menghabisi ibunya, yaitu dengan memotong lidahnya, karena dengan lidah itulah dia sering mendapat cacian, bahkan mendapat kutukan pahit. Kemudian Mary pun mulai memotong lidah si Diablo sambil mempertontonkan video saat dirinya membakar kuburan Sarah. Dan Mary pun mengakhiri aksi balas dendamnya itu dengan membakar Diablo hidup-hidup. Saat tubuh Diablo mulai terbakar, dia pun sempat menjatuhkan foto keluarganya, yaitu sebuah foto yang menampilkan dirinya saat masih kecil, beserta Sarah dan juga ayahnya, yang sepertinya wajah ayahnya itu sengaja dirobek oleh Sarah sendiri. Lalu beberapa hari kemudian, media pun digemparkan dengan pemberitaan terkait seorang wanita yang berhasil membalas kematian putrinya dengan menghabisi si Diablo. Namun pihak FBI kembali dibuat bingung, karena setelah kematian Diablo, kembali ditemukan banyak korban baru yang tewas dihabisi dengan cara yang sama. Dan sepertinya sob, itu adalah ulah dari ayahnya si Diablo. Nah, gimana sob? Apakah sobat-sobat setuju dengan aksi balas dendamnya Mary? Ya, meskipun pada satu sisi Mary merasa puas karena telah menghabisi orang yang telah menewaskan putrinya, tapi percayalah sob, jika balas dendam tidak akan pernah bisa menyembuhkan kepedihan atas derita kehilangan. Adeline Yenma pernah berkata, jika kamu berkonsentrasi pada balas dendam, kamu akan menjaga luka-luka itu tetap segar yang seharusnya bisa disembuhkan. Tapi jika sobat-sobat kekeh ingin mencoba balas dendam, maka mulailah dengan membahagiakan diri dan memaafkan. Karena seperti yang pernah dikatakan oleh Madonna, bahwa sebenarnya kebahagiaanmu dalam memaafkan orang adalah balas dendam yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah berkata, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan, hadis riwayat atau broni.